Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, ketemu lagi dengan saya Melian Sori di acara Obrolan Rakyat. Nah, kali ini kita santai sambil ngopi di kedai kopi. Dan untuk episode Obrolan Rakyat kali ini kita akan membahas tema yang lagi hangat diperbincangkan di publik Bengkulu tentang ex ataupun mantan dewan yang bertahun-tahun belum mengembalikan mobil dinas. Nah, ini kita angkat keterlaluan dan memalukan, bertahun-tahun Mobnas mantan dewan belum juga dikembalikan. Nah, alhamdulillah sudah hadir bersama saya seorang advokat senior yang berjiwa muda. Saya sapa langsung Bang Aizan Dahlan SHMH, praktisi hukum, advokat senior di Bengkulu. Begitu banyak kiprahnya di Provinsi Bengkulu. Terima kasih Bang sudah hadir di Obrolan Rakyat. Baik pemirsa sekalian, sebagaimana pemberitaan di media per kemarin, ini tanggal 24, kemarin tanggal 23, bahwa beberapa mantan anggota DPR belum mengembalikan Mobnas. Saya bacakan, ini Patris Rio Capella, mantan wakil ketua 2004-2009, 1 unit Fortuner belum dikembalikan. Suwardi Barun. Kemudian Suwardi Barun, mantan ketua DPRD Provinsi Bengkulu 2004-2009, 1 Mitsubishi L200 Strada, 1 Pajero. Kemudian Kurnia Utama Amendiang, ini sudah meninggal dunia, mantan ketua DPRD 2009-2014, 1 Fortuner. Lalu berikutnya yang keempat, Elmi Supiati, mantan Waka 1 2009-2014, 1 Pajero Sport. Yang kelima, Elvi Hamidi, mantan wakil ketua 3 2014-2019, 1 Pajero Sport. Lalu yang terakhir adalah Edison Simbolon, mantan Waka 1 2014-2019, 1 Pajero Sport. Dan Edison Simbolon ini sekarang juga menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Bengkulu. Bang Aizan melihat ini sudah bertahun-tahun, ini luar biasa, belum mengembalikan juga, padahal bukan lagi hak mereka untuk memakai. Seperti apa tanggapan Bang Aizan? Ini kan terima kasih dulu sebelumnya atas undangan Melian ya. Ini kan sebenarnya kalau kata orang Bengkulu, boleh dikencangkan suaranya. Kalau kece orang Bengkulu tuh piil perangai. Piil perangai ya? Piil perangai, jadi sudah karakter yang sebenarnya yang sudah mendarah daging. Jadi yang bukan hak istilahnya itu mau dikuasai. Seharusnya sebagai pejabat ada rasa untuk memberi teladan, memberi contoh, contoh kepada rakyat, karena dia adalah mereka adalah wakil rakyat. Wakil rakyat ya. Sebenarnya mereka ini rata-rata saya sangat kenal dengan teman-teman ini, karena saya tidak nyangka juga kalau ternyata ada karakter yang seperti ini, karena selama ini berjalan dengan baik dan sering istilahnya itu ketokohannya lumayan diakui di masyarakat. Termasuk politisi senior ya Bang ya? Politisi senior, teman kalau nengok yang seperti ini kita jadi miris, kemudian jadi prihatin, keterlaluan dan memalukan. Ya, sangat memalukan banget. Sangat memalukan sebagai orang-orang selama ini menjadi wakil rakyat dan tokoh masyarakat. Nah, persoalannya sekarang ini kan begini. Ini kan sudah menjadi konsumsi publik. Betul. Konsumsi publik itunya masyarakat sudah mengetahui dengan pemberitaan yang termasuk viral. Dan ini Bang, beberapa bulan lalu pun sudah diberitakan. Iya, tahu, kita sudah dengar. Saya pikir udah clear, udah selesai. Nah, persoalannya sekarang ini, kalau kita hitung-hitung dari total aset berupa kendaraan dinas ini, kendaraan negara ini, itu kalau Fortuner zaman itu udah 400-an. Kemudian belum lagi Mitsubishi L200. Lebih kurang ya? 300-an, 400-an. Pajero hampir 500. Nah, dikali aja
berapa duit apa namanya itu istilahnya duit negara yang dipakai, yang dibawa sekarang ini, yang dikuasai. Nah, belum lagi kenikmatan sebenarnya yang nikmati secara tidak sah lagi sebetulnya. Sudah bertahun-tahun. Karena waktu itu seperti diingat, karena mereka dapat itu karena memakai kewenangan daripada jabatan. Ada yang wakil ketua, ada yang ketua DPR, ya kan. Sehingga dia dapat bermacam-macam pimpinan, ya. Istilahnya itu bermacam-macam fasilitas rakyat. Nah, fasilitas rakyat yang selama ini mereka nikmati. Bayangkan kalau kita hitung misalnya sekarang ini dari tahun 2004 saja, itu sudah puluhan tahun. Artinya kalau saya melihat, kalau mereka tetap saja melakukan hal ini sudah susah menghitung nilai kerugian daripada. Karena ada penyusutan itu, Bang. Iya, daripada negara ini. Di samping penyusutan, kenikmatan yang dia dapat. Jadi ada sebuah keadaan selanjutnya yang menguntungkan dia diri sendiri akibat daripada kewenangan jabatan dia saat itu. Jadi saya melihat ini sudah nyerempet ke soal-soal soal korupsi. Dugaan korupsi. Kenapa? Karena seperti kita ingat tahun lalu di 2015 atau 2016 itu si Ikhwan Yunus di Muko-Muko ya. Itu tidak menikmati mobil dia dipakai oleh orang. Itu sebuah menjadi tidak pidana korupsi. Nah, kerugiannya cuma 130-an juta. Nah, kalau ini udah miliaran ke atas. Nah, makanya dalam hal ini sebenarnya yang pertama apa yang disampaikan oleh Sekwan itu nggak usah lah pencitraan, ya kan, seakan-akan mereka baik, good governance. Seharusnya dengan sudah bertahun-tahun itu tidak diindahkan, seharusnya sudah melapor ke aparat penegak hukum. Harusnya ini dilaporkan ke aparat penegak hukum, Bang. Harus. Karena daerah ini sudah diduga dirugikan kalau menurut saya ini bukan dugaan lagi. Sudah dirugikan, ya. Kategori merugikan. Sekarang itu kan yang pertama itu ada perpanjangan tangan gubernur itu ada Sekwan. Kemudian ada orang-orang yang khusus mengelola di bidang aset daerah. Itu kan aset daripada daerah. Nah, apa yang mereka lakukan selama ini? Mendiamkan sebuah kesalahan. Paling tidak kalau ini dilaporkan itu ada indikasi ikut serta melakukan dan mengakibatkan sebuah kerugian. Termasuk dalam hal ini begini. Kenapa tidak ini, Bang? Harusnya kan segera ditarik paksa. Segera dari kemarin harusnya segera ditarik paksa. Tapi belum dilakukan penarikan paksa itu, Bang. Bukan ini, saya pikir ini kan ada unsur-unsur seperti sebuah kesengajaan. Karena kalau sekedar mau narik mobil itu gampang sekali. Tidak sulit, kan? Gampang sekali datang ke rumahnya, ini karena mobil tarik, ya. Nah, persoalannya sekarang ini sudah bertahun-tahun. Mereka ini ada unsur, ada sungkan. Akhirnya timbul orang menduga ini faktor sengaja. Apalagi mereka ini notabene orang-orang zaman itu ya, ada kaitannya di soal politik. Nah, sekarang ini begini, tanpa mengurangi rasa hormat kita dengan Pak Rohidin, harusnya paling tidak ini juga menjadi perhatian dia sebagai pengendali utama di provinsi ini. Karena jangan salah, bukan hanya di bagian sekwannya. Orang yang bercokol di nomor 1 itu juga harus bertanggung jawab terhadap persoalan ini. Nah, makanya dalam hal ini sekarang ini kalau saya melihat aparat penegak hukum itu tidak perlu lagi menunggu. Tidak perlu lagi menunggu laporan maksudnya? Karena ini bukan delik aduan. Harusnya dari kalau sudah tahu harus dilakukan bergerak menyelamatkan kerugian yang lebih mendalam. Sebentar, sebagai praktisi hukum, sebagai advokat senior yang kemudian paham tentang hukum, ini bisa dibawa ke ranah hukum nggak, analisa Bang Ezan? Lah, masalah itu siapa aja tahu bahwa ini soal persoalan hukum. Nggak perlu orang hukum aja, karena ini kan hal yang umum. Ya, karena bukan lagi wewenang dia untuk memakai itu. Iya, publik itu sudah tahu semua persoalan seperti ini. Jadi kalau saya melihat pembiaran selama ini ya kan, terhadap Mobnas ini itu sudah ada indikasi perbuatan korupsi, merugikan negara, merugikan daerah.
keuangan daerah, keuangan negara, keuangan rakyat. Karena ini apa? Karena barang ini bukan milik dia, barang ini milik negara. Milik negara. Ya? Dipakai secara melawan hukum dan dinikmati. Atau bahkan jangan-jangan ada yang dijual, misal kan. Itu Dan tambah ngeri lagi. Bagaimana pendapat Bang Aizan juga tentang Edison Simbolon? Ini kan ini mantan Saya terus terang aja 2019 yang sekarang menjabat anggota DPR juga. Iya. Pendapat Bang Aizan seperti apa? Kenapa belum mengembalikan juga satu Pajero Sport terhitung kemarin pemberitaan? Dia ini kan, kalau saya manggilnya abang kan, karena kami ini sama-sama di Demokrat. Waktu itu. Sekarang itu, saya nggak lagi ya? di partai itu. Dia sebagai ketua partai, kemudian sebagai wakil ketua sebagai wakil di pimpinan, ya kan, harusnya memberi contoh. Apalagi beliau sekarang kan akan berniat untuk maju lagi, misalnya ada persoalan politik dia. Nah, cuman ini saya khawatir orang melihat hal ini itu menurunkan kredibilitas dia. Apalagi dia masih menjabat. Kalau untuk Pak Simbolon menjabat setiap hari ada di dewan, jangan-jangan Pajero itu tetap dipakai. Padahal itu diperuntukkan pada saat dia waktu itu masih menjabat sebagai pimpinan. Kalau sekarang lagi kan tidak pimpinan. Artinya ada contoh yang tidak baik. Contoh yang tidak baik ya. Nah, maka untuk itu untuk si Sekwan yang sekarang ini ada berita akan menarik paksa, kemudian mereka terlalu lama untuk ini, nggak usah basa-basi lagi. Harus tegas lah dilaksanakan itu. Bukan harus tegas lagi, seharusnya dia ini melapor, kalau enggak melapor ke penegak hukum ya. Penegak hukum, kalau enggak dia ikut serta karena membiarkan kerugian itu berlarut. Makanya hati-hati. Makanya saya melihat sekarang ini fenomena yang seperti ini seharusnya nggak perlu terjadi. Kenapa? Karena berilah contoh yang baik buat masyarakat. Apalagi mereka ini istilahnya itu mantan-mantan DPR, mantan-mantan orang jangan-jangan masih duduk di partai politik, yang harusnya tetap memberi contoh. Karena jangan sampai akibat dari sebuah perbuatan partainya menjadi tercemar. Istilahnya itu kan menjadi berdampak tidak baik untuk di Provinsi Bengkulu. Artinya orang sudah berpikir si pribadinya ke partainya yang mana. Jadi artinya jangan sampai itu meluas kemana-mana. Ya. Nah, makanya sekarang ini saya lihat kalau juga tidak ada etikat baik dalam 1 hari 2 hari ini, kalau aparat hukum tidak bertindak, maka orang-orang yang selama ini yang ada di Bengkulu, penggiat anti korupsi, harus melaporkan kejadian ini. Kalau tidak, ini sangat menghina masyarakat Bengkulu. Dan apalagi di depan mata kita masih ada yang aktif sebagai DPR, maka tidak ada jalan lain. Ini sangat memalukan ya Bang. Dan kawan-kawan yang seperti Bung Melian yang selama ini anti korupsi nggak bisa didiamkan. Yang seperti ini. Saya bukan memanah-manah sih. Kalau kecil orang Bengkulu itu membusu-busu, nggak seperti itu. Cuman ini sebuah realitas, istilahnya di depan mata, ya kan, melakukan sebuah tindakan yang sebenarnya ini melukai. Dan ini akan menjadi contoh yang tidak baik bagi nanti orang-orang yang kemudian menduduki unsur pimpinan dan sebagainya, dikhawatirkan melakukan hal yang sama. Saya nggak sampai ke sana. Ini sebuah karakter individu saja menurut saya. Dan ini tidak perlu dicontoh. Jadi paling tidak sekarang ini aparat penegak hukum kalau menurut saya jangan terlampau ini berlarut. Tidak ada juga etikat baik, niat baik, sedangkan itu sudah viral baik di media sosial maupun di media cetak. Ya kan? Termasuk Bang Aizan juga memposting di akun Facebooknya ya. Kalau saya itu kenapa memposting sebenarnya? Supaya ada kesadaran. Itu aja. Cuma kalau tidak juga sadar, istilahnya kalau orang tidak sadar itu mabuk namanya kan. Orang mabuk. Nah, orang mabuk sebenarnya harus diingatkan kesadarannya. Maka mengingatkannya ya para penegak hukum. Baik. Bang Aizan cukup menarik sekali, sangat keras sekali Bang Aizan menyampaikan. Belum keras itu. Belum keras ya. Ada yang keras lagi, silakan. Ya kalau kerasnya saya minta aparat hukum bertindak. Bertindak ya. Itu aja. Ada dalam waktu dekat ini Bang Aizan misalkan aparatnya tidak bertindak, Bang Aizan mau melaporkan? Ya kalau saya mendorong bagaimana penggiat anti korupsi untuk melakukan itu. Baik. Saran abang ke
Patrice Rio Capella, orang yang sangat menokoh sebetulnya kan. Kemudian juga Suardi Baharun, Elmi Supiati, Elvi Hamidi, Edison Simbolon. Kalau mendiang Kurnia Utama, ya silakan keluarganya Ahli menyelesaikan, ahli warisnya kan. Apa saran abang kepada orang ini? Sebenarnya saran saya ini membantu Pemda kayaknya. Harusnya dapat reward kan dari Pemda. Saya melihat ini. Paling enggaknya di dalam 1 kali 24 jam ini masih ada kesempatan untuk berbuat baik, paling tidak mengakui sebuah kesalahan. Ya kalau soal ada kerugian daerah ya diperhitungkan. Apakah mereka didenda? Tapi nggak bisa juga mobil dibalik udah itu pergi begitu aja. Baik, itu saran abang untuk ke orang ini ya. Seluruhnya. Kemudian kalau tidak, saya yakin orang-orang seperti Bung Melian tidak akan tinggal dia. Kemudian saran abang kepada Sekwan yang lebih tegas lagi. Apa saran abang kepada Sekwan? Kalau Sekwan ini kan sebenarnya alat juga, alat daripada perpanjangan tangan gubernur. Nah saya lebih baik sampaikan saja kepada gubernurnya, kepada Bapak Ruhidin yang terhormat. Kalau tidak juga dilakukan, segera laporkan ke aparat penegak hukum. Yang terkait dengan belum dikembalikan ini. Kalau tidak, hati-hati, karena Bapak juga bisa tetap ikut-ikut di dalam persoalan ini, karena membiarkan aset negara dipakai dan digunakan secara pribadi tanpa ada kewenangan. Ingat kasus si Ikhwan Yunus ya, yang menjebloskan dia di masa tuanya. Nah, itu sangat memprihatinkan. Padahal beliau tidak mendapat kenikmatan di situ. Bukan dia yang pakai di zaman itu ya. Kewenangan ya. Nah, itu pun akhirnya masuk ke penjara. Nah, kita tidak mau hal-hal seperti itu, makanya perlu kita ingatkan para teman-teman ya kan. Teman-teman kita di situ, kemudian para pejabatnya. Karena Bang Rio ini kawan abang juga kan. Bang Rio, Bang. Ya makanya karena teman kita ingatkan. Ingatkan baik. Emi Supiati juga, karena sama-sama ya? waktu itu di Demokrat. Jadi artinya Suardi Baharun dekat kita sama di PDIP waktu itu. Dan harusnya juga kalau tidak juga mengembalikan, karena terhitung kemarin kan belum ada pengembalian. Artinya partai juga pun harus mengingatkan sebetulnya bang. Nah, benar kan? Silakan partainya jangan diam aja yang masih berpartai dan masih aktif di situ. Artinya kalau dia sebagai ketua mungkin kan maka DPP-nya atau dewan-dewan penasehat dan dewan pertimbangan untuk mengingatkan. Ya. Nah, kalau dia sudah nggak aktif lagi dan masih menjadi anggota, ingatkan oleh ketuanya. Baik. Ya kan, ada soal Demokrat, ada soal Golkar, cuman kita tidak bicara ke situ, terlalu melebar nantinya. Nah, maka tindakan yang tepat sekarang ini tidak juga dilakukan etikat baik, maka aparat penegak hukum harus bertindak. Baik, secepatnya. Baik, saya pikir itulah kesimpulan kita. Pesan Bang Aizan sebagai advokat senior dan praktisi hukum Bengkulu, juga tokoh masyarakat, kepada aparat penegak hukum bertindak kepada beberapa orang ini tadi apabila akan mengembalikan etikat baiknya tidak ada dalam beberapa hari ini. Ya. Maka tidak ada jalan lain. Kalau tidak kita sebagai masyarakat Bengkulu ini dipertontonkan hal-hal yang bersifat keterlaluan dan memalukan ini. Dan malus kaset. Malus kaset. Baik, terima kasih Bang Aizan sudah mau hadir di obrolan rakyat. Mudah-mudahan nanti kita akan dialog juga di tema-tema yang lain. Enggak, jangan lupa kalau tidak ada juga tiket, laporkan. Baik, sahabat sekalian, demikianlah dialog kita dengan advokat senior dan praktisi hukum Bengkulu terkait dengan belum dikembalikannya mobil dinas mantan DPR, bahkan juga ada yang menjabat kembali sebagai anggota DPRD Provinsi Bengkulu. Mudah-mudahan dari dialog obrolan rakyat ini bisa menjadi acuan bagi pihak-pihak terkait untuk kemudian melakukan tindakan sesegera mungkin. Jangan sampai aset dari daerah ini kemudian dirugikan terus. Saya Melian Sorry, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.